Ketika jam pelajaran olahraga, seorang murid cowok bernama Igarashi menjadi pusat sorotan. Selain jago dalam olahraga, dia juga sangat disukai karena sikapnya baik dan wajahnya lumayan tampan. Serinuma adalah salah satu cewek yang memperhatikannya. Berbeda dengan yang lain, dia tampak senang saat melihat Igarashi dekat dengan teman cowoknya. Karena hal itu, dia jadi banyak melamun sehingga tidak sempat menghindari bola yang mengarah padanya. Pada akhirnya, dia dibawa ke ruang UKS karena Nanashima menabraknya sampai terpental. Meskipun kelebihan berat badan, ternyata ada banyak cowok yang perhatian dengan Serinuma. Mereka mengkhawatirkannya apabila terjadi sesuatu pada dirinya. Saat kembali ke kelas, Igarashi segera menghampirinya dan menyuruh Nanashima minta maaf. Sedangkan Nanashima enggan untuk minta maaf dan malah mengejeknya. Meskipun begitu, Serinuma tidak mempermasalahkannya. Dia malah kelihatan senang karena Igarashi tetap minta maaf meskipun Nanashima yang melakukannya. Sepulang sekolah, Serinuma menonton film kesukaannya. Lalu, saat tahu bahwa Shion yang merupakan tokoh favoritnya mati, Serinuma merasa terpuruk hingga membuatnya murung selama beberapa hari. Sejak saat itu, Serinuma hanya mengurung diri di kamar dan tidak pernah makan. Kemudian, saat keluarganya memaksa dia untuk keluar, mereka sangat terkejut karena dia kehilangan berat badan dan berubah jadi cewek cantik. Saat berangkat ke sekolah, ada banyak orang yang memperhatikannya. Mereka terpesona dengan kecantikannya tanpa mengetahui bahwa dia adalah Serinuma. Kemudian, saat mereka mengetahui kebenarannya, semuanya penasaran dan bertanya-tanya apa yang terjadi pada dirinya. Situasi ini membuat Serinuma kerepotan. Untungnya, Igarashi segera bertindak dan menjauhkannya dari kerumunan. Pada saat yang sama, Nanashima mencoba mengejeknya lagi. Namun, dia tidak bisa melakukannya saat melihat ekspresi sedihnya. Setelah itu, Serinuma bertemu dengan Shinomiya dan kakak kelasnya yang bernama Mutsumi. Mengetahui perubahan ekstrim pada dirinya, maka sepulang sekolah mereka saling bersaing mengajak Serinuma pergi berkencan. Karena tidak ada yang mau mengalah, pada akhirnya dia akan pergi bersama mereka semua. Sebelum berkencan, Serinuma sempat pergi ke rumah temannya untuk berdandan dan meminjam pakaian. Kemudian, saat sampai di tempat tujuan, dia malah keasikan memandangi teman-teman cowoknya dari kejauhan. Lalu saat Igarashi menyadari kedatangannya, mereka memulai kegiatannya dengan pergi ke bioskop. Setelah pergi menonton, Igarashi diam-diam mencari kesempatan untuk berduaan dengannya. Namun, rencananya tidak berhasil karena yang lain selalu menghalanginya. Setelah itu, mereka lanjut istirahat di kafe dan kembali bermain di karaoke. Kemudian, saat mendengar ada penjualan souvenir edisi terbatas, Serinuma tidak tahan ingin membelinya dan mengaku bahwa dia adalah seorang otaku. Setelah memberitahu rahasianya, Serinuma memberikan souvenir kesukaannya kepada mereka berempat. Meskipun tidak terbiasa, Igarashi dan yang lainnya menghargai pemberian tersebut. Hanya saja, Nanashima tampak tidak puas dan bilang tidak menyukainya. Selain populer di kalangan murid cowok, Serinuma juga ternyata disukai oleh murid cewek. Banyak orang yang tiba-tiba mengaguminya karena dia menjadi lebih atletis. Bahkan, klub sepak bola sampai meminta bantuannya untuk menggantikan anggotanya. Sebagai penggemar sepak bola, maka tanpa berpikir panjang, Serinuma menerima ajakan tersebut. Namun, dikarenakan dia belum pernah memainkannya, maka sebagai anggota klub sepak bola, Igarashi menawarkan diri untuk melatihnya. Namun, dikarenakan waktunya sangat terbatas, Igarashi minta tolong pada Nanashima untuk menggantikannya saat ada latihan. Nanashima menolaknya mentah-mentah. Menurutnya, amatiran yang cuma latihan selama seminggu hanya akan menghambat pemain lain. Selain itu, dia juga tidak setuju dengan keputusan Serinuma sehingga menyebabkan mereka bertengkar. Perkataan Nanashima ternyata memang ada benarnya. Selama latihan, Serinuma tampak kecapean dan tidak bisa mengimbangi yang lain. Meskipun sebelumnya bertengkar, Nanashima masih memikirkannya. Lalu, saat melihatnya sedang latihan, dia segera menghampirinya karena pergerakan bolanya tidak masuk akal. Saat Serinuma menendang bola, entah kenapa bolanya selalu berbalik arah dan kembali padanya.
Nanashima menyarankan supaya dia berhenti saja, namun karena Serinuma pantang menyerah, pada akhirnya dia memutuskan untuk menemaninya latihan. Keesokannya, tim sepak bola cewek mulai bertanding. Di saat timnya akan kalah, Serinuma meminta pada temannya agar mengoper bola padanya saat lemparan selanjutnya. Kemudian, Serinuma berhasil mendapatkan bolanya. Lalu, dia menendang ke arah sebaliknya agar bolanya berbalik dan memasuki gawang lawan. Dengan cara tersebut, dia berhasil mengubah keadaan menjadi kemenangan. Sebentar lagi akan ada liburan musim panas. Supaya tidak mengambil kelas tambahan di waktu liburan, Serinuma harus belajar lebih giat lagi dari sebelumnya. Tampaknya nilainya benar-benar kacau setelah dia kehilangan berat badannya. Di saat Serinuma khawatir dengan nilainya, senior Mutsumi datang untuk membantunya belajar. Mengetahui hal tersebut, cowok yang lain pun segera bertindak supaya mereka tidak berduaan. Namun, dikarenakan Nanashima dan Shinomiya selalu bertengkar, mereka kehilangan tempat untuk belajar karena perpustakaan dan kafe mengusirnya. Kemudian, Igarashi mengusulkan untuk belajar di tempat Serinuma saja. Serinuma tidak keberatan jika mereka datang ke tempatnya. Namun, karena kamarnya sangat berantakan, dia harus segera merapikan barang-barang miliknya. Setelah itu, mereka pun belajar bersama-sama. Berkat senior Mutsumi, Serinuma bisa dengan mudah memahami materi yang belum dikuasai. Namun, situasi seperti ini tidak bertahan lama. Saat kakaknya pulang, dia tiba-tiba masuk dan membongkar rahasia adiknya sehingga situasinya menjadi kacau. Saat mengadakan rapat untuk acara festival budaya, seorang murid memberi saran untuk mengadakan kafe di mana setiap cewek memakai kostum pelayan. Hampir semua cewek menolak ide tersebut. Namun, saat Serinuma menyatakan bahwa dia setuju, semua murid berdebat hingga mereka memutuskan untuk mengadakan kafe cosplay. Serinuma sangat menantikan acaranya. Saking semangatnya, dia sampai bilang akan mendesain kostum untuk anak cowok. Selain itu, dia juga akan membantu Shinomiya yang akan tampil sebagai putri. Namun, keputusan tersebut justru membuatnya kesulitan. Untungnya, Igarashi dan yang lain bersedia untuk membantunya meskipun Serinuma tidak berada di dekat mereka. Hal ini membuat Igarashi berpikir semua ini tidak berarti jika Serinuma tidak ada di dekatnya. Meskipun banyak masalah, tapi akhirnya persiapan berjalan dengan lancar. Beberapa hari menjelang festival, dekorasi dan kostumnya selesai tepat waktu. Serinuma sangat puas dengan hasilnya. Dia tampak begitu senang karena kostum buatannya cocok untuk mereka. Sehari sebelum festival, Serinuma mengajak mereka untuk menikmati festival bersama-sama. Pada saat yang sama, Igarashi menyatakan tidak ikut dan ingin berduaan dengan Serinuma saja. Anak cowok yang lain tentu saja memprotesnya. Pada akhirnya, mereka sepakat untuk berduaan dengan Serinuma secara bergantian. Saat acara dimulai, Serinuma tampak tidak senang. Dia merasa khawatir karena tidak terbiasa berduaan dengan cowok. Untung saja Amane selalu mendukungnya, sehingga dia termotivasi untuk menikmatinya seperti biasa. Namun, ternyata mengurus 4 pria sekaligus itu bukan hal yang mudah. Ketika berduaan dengan Nanashima, dia sangat terkejut karena tiba-tiba dipojokkan ke tembok. Selain itu, dia juga harus menahan malu ketika Mutsumi menyuapinya di tempat terbuka. Igarashi juga lebih agresif dari biasanya. Ketika menonton drama, dia sengaja menggenggam tangannya dan membuatnya salah tingkah. Shinomiya mendapatkan giliran terakhir. Sebagai adik kelas, dia berniat menunjukkan kejantanannya. Namun, saat memasuki rumah hantu, Shinomiya tidak sengaja memeluknya hingga membuatnya tidak tahan dan segera lari meninggalkannya. Setelah itu, Serinuma menceritakan pengalamannya kepada Amane. Namun, bukannya memberikan solusi, Amane malah menertawakannya. Untuk menghiburnya lagi, Amane berniat membelikan minuman. Namun, beberapa saat setelah dia meninggalkannya, Serinuma digoda oleh kelompok cowok dari sekolah lain. Igarashi dan yang lainnya tak bisa membiarkannya begitu saja. Demi melindungi Serinuma, mereka melawannya hingga terjadi tawuran. Sementara itu, Serinuma sama sekali tidak menginginkannya. Pada akhirnya, mereka pun menyadari kesalahannya dan kembali bersikap seperti biasa.
Beberapa hari sebelum malam Natal, Nanashima mengajak teman-temannya untuk mengadakan pesta Natal. Tapi saat mengetahui bahwa Serinuma tidak bisa ikut, mereka memikirkan rencana yang lain dan berusaha mengajaknya supaya ikut. Namun, apapun yang terjadi, Serinuma tetap ingin pergi ke Comiket. Berhubung di sana ada kelompok studi sejarah, Mutsumi pun memberi saran agar semuanya ikut saja. Dengan begitu, mereka bisa menutup akhir tahun sekaligus ikut berpesta. Namun, selain harus berangkat pagi-pagi sekali, mereka harus mengantri selama berjam-jam sebelum masuk ke tempat acara. Bahkan, saat tiba di dalam pun, mereka masih tetap menunggu sampai gilirannya telah tiba. Tujuan Serinuma pergi ke sana adalah memberi komik terbaru sebanyak mungkin. Agar lebih efisien, mereka pun berpasangan dan berpencar ke berbagai tempat. Hal ini membuat para penjual komik salah paham dan mengira jika mereka adalah pasangan. Sementara itu, Mutsumi membuat para penjual terkesan karena sikapnya yang sangat ramah. Di sisi lain, Serinuma bertemu dengan pria yang menjijikan. Pria tersebut membuatnya merasa tidak nyaman karena sudah mengambil fotonya tanpa izin. Beruntung ada seorang cosplayer yang segera menolongnya. Selain berwajah tampan, cosplayer itu juga sangat baik sehingga Serinuma menyukainya. Beberapa saat kemudian, Serinuma berkumpul lagi dengan yang lainnya. Setelah mendapatkan komik yang diinginkan, mereka segera bersiap untuk mengadakan pesta Natal. Namun, lalu lintas saat pulang ternyata lebih padat dari sebelumnya. Mereka tidak bisa menikmati pestanya karena sudah kehabisan tenaga. Saat berada di sekolah, Serinuma membicarakan pengalamannya saat ikut acara. Kebetulan, cosplayer yang telah membantunya ternyata satu sekolah dengannya. Orang itu bernama Shima. Meskipun wajahnya ganteng, tapi dia adalah wanita yang masih kelas 1 SMA. Berhubung sudah bertemu, Serinuma memperkenalkan dia kepada teman-temannya. Walau sudah tahu itu adalah cewek, mereka merasa sudah dikalahkan karena Shima lebih populer darinya. Pada kesempatan itu, Shima mengundang Serinuma untuk datang ke rumahnya. Ajakan tersebut membuat anak cowok ikut terpancing untuk ikut dengannya. Kemudian, mereka pun pergi ke rumahnya Shima. Setibanya di sana, mereka sangat terkejut karena dia adalah anak orang kaya. Selain tinggal di rumah mewah, mereka juga merasa cemburu karena dia pandai dalam membuat karya. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata dia adalah salah satu komikus yang digemari oleh Serinuma. Meskipun begitu, Shima juga memiliki sifat yang sama dengan Serinuma. Dia sangat senang melihat hubungan dekat antara para lelaki. Tapi, dia juga sangat menyukai Serinuma dan siap bersaing merebut hatinya. Meskipun Shima berniat untuk bercanda, tetapi Serinuma sulit melupakan apa yang telah dilakukan kepadanya. Pada akhirnya, dia pun memutuskan menganggapnya sebagai kontak fisik biasa. Beberapa hari sebelum Valentine, dia mendapat info tentang acara mengirim coklat kepada tokoh film kesukaannya. Kebetulan, Shima juga akan ikut event tersebut. Oleh karena itu, mereka berencana akan membuat coklat bareng di rumahnya Shima. Karena sebelumnya melakukan sesuatu yang tidak-tidak, Shima sangat menentang rencana tersebut. Namun, dia juga tidak bisa banyak protes karena Shima juga mengajak semuanya ikut. Sepulang sekolah, Serinuma mulai membuat coklatnya. Dengan cara menjiplaknya, dia menggambar ulang karakter Shion dari film kesukaannya. Namun, meskipun gambar itu cukup bagus, dia merasa tidak puas dan memilih untuk membatalkannya. Kemudian, Shima memberinya saran untuk membuat versi 3 dimensi saja. Setelah memberi contohnya, dia langsung mengajarkan cara untuk membuatnya. Sayangnya, dikarenakan selalu gagal, Serinuma memakai opsi lain yaitu menggunakan coklat buatannya Shima. Sementara itu, anak-anak cowok mengawasi mereka berdua dengan penuh waspada. Awalnya, Igarashi mengejar Serinuma hanya berdasarkan penampilan saja. Namun, sekarang dia yakin bahwa dirinya benar-benar menyukainya. Tidak lama setelah itu, datang hari di mana perasaannya akan diuji. Karena Serinuma terlalu banyak makan coklat, berat badannya bertambah secara perlahan, dan berakhir menjadi gendut seperti dulu lagi. Melihat cewek idamannya dalam kondisi seperti ini, membuat Igarashi trauma. Dia benar-benar bingung dengan perasaannya yang sekarang. Sementara
Sementara itu, Nanashima dan Shinomiya terlihat seakan histeris. Meskipun kepribadiannya masih sama, mereka lebih suka dia yang cantik dan memiliki kepribadian baik. Oleh karena itu, mereka harus menurunkan berat badannya lagi dengan menjalankan program diet. Namun, Shima malah melakukan yang sebaliknya. Dia sengaja memberinya makan banyak agar wajahnya semakin bulat. Dari sinilah, Nanashima mulai memotivasinya untuk menurunkan berat badan. Dia melatihnya sangat keras hingga Sarinuma terlihat sangat kelelahan. Shinomiya menemukan ide untuk latihan dengan suatu tarian. Namun, latihan itu malah membuatnya cedera sehingga Nishima menentang program dia tersebut. Meski begitu, Sarinuma ingin melanjutkannya karena ada banyak orang yang sudah membantunya. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Igarashi mengerti bahwa penampilan bukan segalanya. Menurutnya, Sarinuma yang sekarang juga tetap cantik di matanya. Tapi, pelatihan terus dilakukan hingga tujuannya berhasil dicapai. Akhir-akhir ini, Sarinuma bertingkah aneh. Dia seakan sedang memikirkan sesuatu dan tidak memperdulikan orang-orang di sekelilingnya. Mutsumi mencoba memeriksanya untuk memastikan apakah dia terkena demam. Kemudian, Sarinuma pun mulai tersadar dan menceritakan apa yang sedang terjadi pada dirinya. Tanpa basa-basi, dia mengatakan telah menemukan orang spesial baginya. Tapi, orang yang dimaksud itu bukan dari dunia nyata. Dia adalah pelayan samurai bernama Akane dari film pendek Kachurabu. Sebagai penggemar Fujoshi, Shima juga sudah mengetahuinya. Namun, dikarenakan ada perbedaan pendapat, mereka yang awalnya akrab kini saling bertengkar dan berusaha menjatuhkan satu sama lain. Sebenarnya, masalah antara Sarinuma dan Shima cukup sederhana. Mereka hanya memperdebatkan apakah Akane menyukai tuannya atau tuannya yang menyukai Akane. Namun, karena tidak ada yang mau mengalah, maka hubungan pertemanan mereka selesai saat itu juga. Mereka jadi saling membenci dan tidak mau bertatap muka. Merasa khawatir dengan temannya, Amane mencoba menanyakan ini pada Igarashi. Kemudian, setelah mengetahui penyebab serta dampak jangka panjangnya, Igarashi dan yang lainnya segera mencari solusi untuk mengatasinya. Untuk memperbaiki hubungan pertemanannya, Sarinuma dan Shima diajak main ke suatu tempat. Kemudian, mereka membicarakan film pendek yang sebelumnya diperebutkan. Awalnya, cara ini berjalan mulus. Namun, saat Shinomiya menyinggung masalah yang kemarin, Sarinuma dan Shima kembali bertengkar dan memperdebatkan opininya. Untuk mengetahui siapa yang benar, mereka memutuskan untuk mempublikasikan fiksi penggemar. Dengan demikian, mereka bisa menentukan siapa yang benar dari jumlah pembaca. Beberapa hari kemudian, Sarinuma menyelesaikan cerita pendeknya. Namun, karya itu belum bisa dipublikasikan karena ada banyak bagian yang harus dikoreksi. Sementara itu, Shinomiya menyuruh Shima untuk membatalkannya. Dia menganggap bahwa pertandingan itu tidak adil karena Shima sudah banyak pengalamannya. Shima menegaskan bahwa dia tekan mundur. Bahkan, dia sampai memojokkan Shinomiya ke tembok agar tetap diam jika tidak mengerti apa yang terjadi. Tidak lama setelah itu, penentuan telah tiba. Hasilnya, karya Shima sedikit lebih unggul dari karya milik Sarinuma. Sambil menangis, Sarinuma mengakui kekalahannya. Namun, dia tetap tidak akan menyerah dengan pendiriannya. Sebenarnya, Sarinuma dan Shima tidak ingin bermusuhan. Setelah melalui berbagai hal, mereka pun mendapat kesempatan untuk berteman kembali. Pada akhir pekan akan ada peringatan hari kematian samurai yang dijadikan tokoh di Kachurabu. Sebagai penggemar filmnya, maka Sarinuma dan Shima akan mengunjungi makamnya. Namun, dikarenakan bis malam sudah dipesan semua, mereka akan berangkat pada hari sebelumnya dan bermalam di penginapan. Sebagai pencinta sejarah, Mutsumi sangat tertarik untuk pergi, sedangkan yang lain hanya ikut-ikutan karena khawatir dengan Sarinuma. Kemudian, saat tiba di penginapan, mereka menghabiskan waktu malamnya dengan bermain kartu dan perang bantal. Saat perang bantal, Igarashi tidak sengaja menabrak Sarinuma dan menyebabkan yang lainnya marah. Keesokan harinya, mereka mengunjungi museum peninggalan samurai. Jika dibandingkan dengan tokoh yang muncul di film, ternyata sangat berbeda dengan model aslinya. Meskipun begitu, para penggemar tetap menyukainya dan ingin lebih lama melihatnya. Setelah itu, Mutsumi mengajak mereka untuk mengunjungi makam aslinya. Dengan mengambil foto di makam tersebut, Sarinuma
Nanashima beranggapan dia bisa melihat Sametora setiap saat. Mutsumi mengatakan hanya mayat tanpa kepala saja yang berada di sana. Menurut legenda, kepalanya berada di pulau terpencil yang ada di seberangnya. Pemilik kedai memperingatkan untuk tidak pergi ke sana. Menurutnya, ada rumor kalau pulau itu terkutuk sehingga warga tidak berani mendekatinya. Namun, peringatan itu justru membuat Serinuma makin termotivasi untuk mengunjunginya. Untuk pergi ke pulau itu, mereka harus naik perahu bebek yang sudah tua. Saat jarak ke pulau semakin dekat, tiba-tiba terjadi fenomena yang tidak terduga. Cuaca di danau yang awalnya cerah berubah menjadi hujan deras dan menimbulkan pusaran air yang sangat kuat. Kejadian ini menyebabkan perahu mereka terseret dan menenggelamkan semuanya. Selang beberapa waktu, Igarashi dan yang lainnya terbangun di pinggir pulau, sedangkan Mutsumi dan Serinuma terdampar di tempat berbeda. Setelah itu, mereka melakukan pencarian di hutan. Agar tidak tersesat, Shinomiya membuat tanda di pohon yang telah dilalui olehnya. Namun, mereka malah kembali ke tempat semula meskipun sudah berjalan lurus ke depan. Pada saat yang sama, Serinuma mengalami demam dan jatuh pingsan. Setelah memeriksa suhu badannya, Mutsumi membawanya ke bangunan kosong dan merawatnya sampai demamnya turun. Di sisi lain, Igarashi dan rombongannya mengikuti seorang pria. Awalnya, tidak ada yang mencurigakan dari pria tersebut. Kemudian, orang itu tiba-tiba berubah menjadi hantu dan mengejarnya sampai ke hutan. Mutsumi dan Serinuma juga mengalami hal yang sama. Mereka dihantui oleh arwah seorang samurai yang menghuni pulau. Untungnya, mereka membawa jimat penangkal sehingga bisa kembali dengan selamat. Setelah kejadian tersebut, pemilik kedai minta maaf karena sudah memberikan jamur yang menyebabkan halusinasi. Walau begitu, Mutsumi tidak yakin sepenuhnya jika itu hanya halusinasi saja. Beberapa hari terakhir, Nanashima merasa jika hubungannya dengan Serinuma tidak ada kemajuan, sedangkan teman-temannya tampak lebih dekat dengannya. Hal ini membuatnya beranggapan mungkin ada sesuatu yang terjadi di antara mereka, sedangkan hanya dirinya saja yang masih tertinggal. Dulu, Serinuma sangat menyukainya karena wajahnya mirip dengan Shion, tapi sejak Akane muncul, Shion tidak lagi diperhatikan. Oleh karena itu, di liburan selanjutnya dia harus bisa mengajaknya berkencan. Saat hari libur, Nanashima menemani adiknya menonton Puri-Puri Moon. Selain menonton, dia juga ikut menari dan bernyanyi seperti tokoh di film tersebut. Keesokan harinya, Nanashima berencana mengajak Serinuma kencan. Namun, sepertinya dia sudah kedahuluan oleh Shima. Meskipun begitu, Serinuma menolak ajakannya karena akan bekerja saat hari libur. Sementara untuk pilihan pekerjaannya adalah pertunjukan Puri-Puri Moon di taman hiburan. Setelah mengetahui hal tersebut, yang lain segera mendapatkan diri untuk bekerja di sana. Namun, di antara sekian banyak pendaftar, hanya Nanashima saja yang bekerja di pertunjukan. Hal ini terjadi karena dia sering menonton bersama dengan adiknya. Selain itu, dia juga menghafal semua lagu serta gerakan tariannya. Nanashima memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati Serinuma. Sepulang sekolah, dia punya kesempatan untuk latihan dan berduaan dengannya. Saat liburan juga, mereka punya lebih banyak waktu untuk bersama. Namun, Igarashi tetap saja sering mengganggunya sehingga hasilnya kurang maksimal. Kemudian, beberapa hari sebelum pertunjukan, Nanashima pingsan karena demam. Serinuma segera mengantarnya pulang dan merawat dia di rumahnya. Kemudian, saat akan diberi makanan, Nanashima malah mengigau dan menciumnya. Beruntung, Igarashi segera menghentikannya sebelum dia melakukan yang lebih jauh lagi. Meskipun begitu, kejadian ini membuat Serinuma trauma dan merasa takut kepadanya. Keesokan harinya, Serinuma tidak masuk sekolah karena mengalami demam. Nanashima ingin sekali berbicara dengannya, tapi semua pesannya diabaikan dan dia tidak punya hak untuk menjenguknya. Namun, dikarenakan adiknya sangat menantikan pertunjukan mereka, dia segera datang ke rumahnya sambil memohon agar Serinuma hadir di acara besok. Sehari kemudian, mereka bertemu lagi di tempat latihan. Setelah melakukan persiapan, mereka mulai menaiki panggung dengan memakai kostum dan topeng Puri-Puri Moon. Selama pertunjukan, sempat terjadi berbagai masalah, tapi mereka bisa melaluinya berkat Nanashima yang bisa diandalkan. Meskipun mengenakan kostum yang memalukan, menurut Serinuma, hari ini Nanashima terlihat sangat keren.
Saat liburan musim panas, Serinuma dan semuanya diundang ke villa keluarganya Shima. Walau villa itu jauh dari pantai, pemandangan di sana sangat bagus dengan suasana yang tenang. Di saat yang lain sedang mengeluarkan barang bawaan, Shinomiya berada di kamar mandi karena tidak percaya diri dengan tubuh kurusnya. Selain itu, dia juga tidak terbiasa pergi ke pantai dan lebih suka berada di rumah. Kemudian, ketika semuanya berada di pantai, Shima mengajak mereka berselancar. Serinuma belum pernah mencobanya. Sebagai sesama pemula, Shinomiya akan curi kesempatan untuk mendekatinya. Namun, jika dibandingkan dengan Igarashi dan Nanashima, dia tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, Shinomiya tidak mau mengalah dan ingin menunjukkan bahwa dia juga bisa tampil keren. Namun, tanpa sekalipun latihan, dia tidak mungkin bisa meniru mereka. Pada akhirnya, papan yang dia pakai menabrak batu dan dia terjatuh menimpa Serinuma. Ketika berada di warung pantai, Shinomiya langsung minta maaf dan menyesali perbuatannya. Pada saat yang sama, ada sekelompok pria yang bersikap kurang ajar. Mereka melihat cewek dengan tatapan kotor dan mengomentari penampilannya secara langsung. Untung saja Shima sudah membawa Serinuma ke tempat lain. Dengan begini, Nanashima dan yang lain bisa bertindak dan memberi mereka pelajaran. Melihat kejadian ini, membuat Shinomiya murung dan merasa tidak berguna. Saat akan mengadakan barbeque, Shinomiya bertekad untuk menjadi cowok yang bisa diandalkan dengan caranya sendiri. Saat ada ular di dekat Serinuma, dia berusaha menjauhkannya dengan cara mendorongnya. Namun, dia malah menjatuhkan bahan masakan sehingga mereka harus mempersiapkannya lagi dari awal. Pada akhirnya, Shinomiya merasa tertekan dan kabur memasuki hutan. Tanpa berpikir panjang, Serinuma segera mencarinya. Karena sendirian itu berbahaya, maka yang lainnya juga langsung ikut mengejarnya. Saat berlari di jembatan gantung, ujung tali jembatan itu tiba-tiba terputus. Untungnya, mereka baik-baik saja karena dasar jembatannya sangat dangkal. Walau begitu, mereka harus melewati jalan memutar dan berpisah dengan Serinuma. Tidak lama kemudian, Serinuma menemukan Shinomiya dalam kondisi terikat. Dikarenakan saat itu turun hujan, mereka berdua segera berteduh di dalam bangunan terbengkalai. Shinomiya berpikir jika semua ini adalah salahnya. Dia tidak bisa melakukan apa-apa dan selalu menjadi penghalang. Meskipun begitu, dia bilang pada Serinuma pasti akan melindunginya. Kemudian, sekelompok pria yang sebelumnya tiba-tiba muncul dan mengganggu mereka. Shinomiya tidak mungkin bisa melawannya. Oleh karena itu, dia berpura-pura minta ampun dan melawannya saat ada kesempatan. Di hari yang berbeda, Mutsumi menemukan peta harta karun di ruangan klub sejarah. Setelah menemukannya, dia mengajak teman-temannya untuk menelusuri tempat di peta tersebut. Karena peta itu terlihat mencurigakan, maka tidak ada yang mau ikut dengannya. Oleh karena itu, sebagai sesama klub sejarah, hanya Mutsumi dan Serinuma saja yang akan pergi mencarinya. Yang lain tentu saja akan membiarkannya berduaan saja. Mau tidak mau, mereka terpaksa harus ikut dengannya. Selang beberapa saat, mereka pun tiba di depan terowongan. Awalnya, anak cowok masuk ke dalam sedangkan cewek menunggu di luar. Kemudian, saat berada di dalam terowongan, Igarashi bertanya kepada Mutsumi bagaimana perasaannya terhadap Serinuma. Lalu, Mutsumi bilang menyukainya sama seperti menyukai Igarashi dan yang lainnya. Pernyataan tersebut membuat mereka malu-malu. Tampaknya, Mutsumi tidak memahami apa maksud dari pertanyaan tersebut. Karena terlalu lama, anak cewek segera menyusul mereka. Kemudian, saat melanjutkan perjalanan, mereka menemukan kawanan kelelawar yang berterbangan. Situasi seperti ini menyebabkan semuanya panik dan sebagian ada yang tertinggal. Sepertinya Mutsumi punya trauma pada kegelapan. Akibatnya, dia kesulitan untuk bergerak sampai menarik-narik tangannya Serinuma. Setelah beberapa saat menemukan terowongan, mereka menemukan peti harta. Saat Mutsumi membukanya, dia mendapatkan surat dari ketua klub sejarah pada 3 tahun yang lalu. Sepertinya mereka sudah dikerjai. Sementara pelakunya adalah Kazuma Mutsumi yang mendirikan klub itu 3 tahun yang lalu. Pada hari berikutnya, kakaknya Mutsumi atau Kazuma Mutsumi ditugaskan menjadi pembantu pengajar di sekolahnya. Mutsumi tidak menyangka kakaknya akan berada di sana. Tampaknya dia sengaja tetap diam
diam hanya untuk mengejutkan adiknya. Setelah mengobrol dan membicarakan masalah peta yang kemarin, Kazuma bertanya siapa di antara temannya yang menjadi pacarnya. Dan karena hubungan mereka belum sampai ke sana, Kazuma mengatakan ingin mengencani semuanya. Hal ini membuat Mutsumi yang biasanya berkepala dingin seketika tidak bisa mengontrol emosinya. Saat berkenalan di kelas, Kazuma menjadi pusat sorotan. Dalam waktu singkat, dia disukai oleh murid cewek dan murid cowok. Kemudian saat Serinuma berbelanja, secara kebetulan dia bertemu dengan Kazuma. Kazuma pun mengajaknya makan siang untuk membicarakan bagaimana adiknya ketika di sekolah. Setelah mengobrol dengannya, Kazuma beranggapan jika Serinuma itu sangat cantik. Keesokan harinya, dia pun mencoba mendekatinya dengan memberikan action figure. Lalu, adiknya yang mengetahui hal ini pun segera memisahkannya. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa Serinuma adalah pacarnya. Awalnya, Mutsumi berniat membohongi kakaknya agar tidak mengganggu Serinuma. Namun, dikarenakan yang lain datang dan mempertanyakan kebenarannya, kakaknya mengetahui tujuannya dan hubungan mereka yang sebenarnya. Setelah mengetahui bahwa Serinuma itu belum punya pacar, Kazuma pun memutuskan untuk ikut bersaing memperebutkannya. Saat Kazuma menyatakan perasaannya, Serinuma menolaknya mentah-mentah. Meskipun sudah ditolak, tapi dia tetap mendekatinya. Dia tidak peduli meski jadi orang yang kedua atau yang ketiga. Dengan penuh percaya diri, Shinomiya berusaha menghalanginya. Karena tidak terima, Kazuma pun membalasnya dengan menunjukkan fotonya saat festival budaya. Demi mendapatkan yang dia inginkan, Kazuma mencoba berbagai cara. Saat sedang mengajar, dia sengaja memberi pertanyaan sulit pada Serinuma setelah sebelumnya bilang akan mencium murid yang menjawab salah. Untungnya, kali ini Igarashi dapat menghentikannya. Namun, Kazuma membalasnya dengan menyebarkan gosip tentang dia dan teman terdekatnya. Setelah itu, Shima mulai bertindak. Sayangnya, dia tidak mampu menghadapinya saat Kazuma membacakan karya pertamanya. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan lain selain meminta bantuan pada Mutsumi. Mutsumi menyuruh kakaknya untuk berhenti mengusik Serinuma jika hanya ingin main-main dengannya. Lalu, Kazuma menegaskan bahwa dia tidak main-main dan benar-benar menyukainya. Oleh karena itu, dia tidak segan untuk mengurung adiknya di dalam loker karena sudah berani menentangnya. Saat masih kecil, Mutsumi pernah dikurung oleh kakaknya selama semalaman. Kali ini, dia kembali merasakan hal yang sama seperti saat itu. Selang beberapa waktu, Mutsumi ditolong oleh teman-temannya. Namun, dia malah pergi begitu saja seakan sudah menyerah. Keesokan harinya, Kazuma tiba-tiba menantang adiknya berduel. Karena memakai pengeras suara, maka kabar ini langsung tersebar dan ada banyak murid yang tertarik menyaksikannya. Sementara untuk duelnya, mereka akan main permainan kartu yang disebut menjaga istana. Mutsumi belum yakin mengenai duel tersebut. Sejak kecil, dia selalu mengalah dan membagi apapun yang bisa dibagi karena bisa sama-sama senang. Tapi sekarang, jika kakaknya mengambil dia darinya, maka perasaannya tak karuan. Namun, setelah Serinuma menyemangatinya, Mutsumi pun memutuskan akan melawannya. Berkat perasaan kuat serta dukungan dari teman-temannya, maka pada akhirnya dia berhasil menang duel dengan kakaknya. Meskipun banyak yang tidak mengerti, para penonton ikut senang dengan hasil akhirnya. Sejak berduel dengan kakaknya, Mutsumi mulai menyadari perasaannya pada Serinuma. Oleh karena itu, dia merasa harus segera mengungkapkannya. Igarashi dan yang lainnya takkan membiarkannya. Untuk mencegah Mutsumi menyatakan perasaannya, Shima minta tolong pada Serinuma untuk datang ke rumahnya dan menjadi asisten sementara. Selain itu, Shinomiya juga membantu mengawasi Mutsumi dari jarak dekat. Bahkan, mereka juga sampai bekerja sama dengan kakaknya Serinuma untuk menghalangi segala kontak dengan Mutsumi. Setelah beberapa hari melakukan pencegahan, Mutsumi mulai menyadari jika ada yang menghalanginya. Oleh karena itu, dia segera mengelabui mereka dan menghubungi Serinuma dengan memakai pengeras suara. Saat itu, dia diminta menemuinya di atap setelah pulang sekolah. Situasi ini membuat Igarashi dan yang lainnya panik. Lalu, saat mereka akan menghentikannya, Mutsumi bilang pada mereka bahwa mereka juga bebas untuk mengungkapkan perasaannya. Selain itu, dia juga berjanji takkan menghentikan mereka. Perkataan Mutsumi sangat masuk akal. Meskipun belum siap, pada akhirnya mereka semua pergi ke atap dan menyatakan perasaannya.
Ditembak oleh 5 orang sekaligus membuat Serinuma terkejut dan kesulitan menanggapinya. Namun karena mereka terlihat sangat serius, maka dia segera menemui temannya dan menanyakan apa pendapatnya. Kemudian setelah mengobrol panjang, dia pun menemukan jawabannya. Serinuma mengajak satu persatu dari mereka untuk berkencan dan akan memberi jawaban atas perasaannya. Ketika berkencan, Igarashi mudah berkomunikasi dan sangat perhatian. Selain itu, dia juga sering mengatakan sesuatu yang membuatnya tersipu malu. Nanashima awalnya terlihat agak kesulitan, tapi setelah perasaannya sudah tenang, mereka bisa menikmati waktunya dengan baik. Shinomiya adalah tipe pria yang tak bisa ditinggal sendirian. Menghabiskan waktu dengannya seakan memiliki adik cowok. Meskipun begitu, terkadang dia bisa diandalkan. Shima adalah selebritis yang sangat elegan. Meski terkadang seperti berada di dunia berbeda, tapi bagi Serinuma, dia adalah belahan jiwanya. Mutsumi selalu berbicara dengan halus dan lembut. Selain itu, sifat baik miliknya juga membawakan ketenangan. Setelah berkencan dengan semuanya, Serinuma menyadari mereka punya pesona masing-masing. Dia menyukai mereka semua sehingga membuatnya tambah bingung. Pada akhirnya, dia lari dari kenyataan dan memilih karakter fiksi sebagai orang yang spesial baginya.